Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, jamaah sholat maghrib menjelang sholat isya Masjid Al-Furqan rahimahumullah, sepatutnya lah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hingga sampai saat ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap di bawah memberikan limpahan rahmat karunia Allah, sehingga dengan izin dan kehendaknya pula bertolaklah hati kita dengan langkah kaki dan ayunan tangan kita lalu ringan datang ke masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh takmir masjid pada setiap Sabtu malam Ahad. Semoga pengajian yang kita ikuti selama ini baik dari maghrib ke maghrib, dari subuh ke subuh, benar-benar dapat menambah wawasan pemahaman keagamaan kita terkait dengan masalah-masalah kehidupan dan keagamaan, lebih khusus yang terkait dengan masalah-masalah ibadah mahdah kita kepada Allah. Semoga kita dengan rajinnya mengikuti kajian-kajian seperti ini, kita benar-benar dapat beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan dan dikehendaki Rasulullah. Karena dua itulah nanti akan menentukan kualitas mutu nilai ibadah seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ibadah yang kita lakukan memang betul-betul ada dasar atau perintahnya, baik Al-Quran maupun Sunnah? Kalaupun ada dasar perintahnya, bagaimana cara kita melakukannya? Apakah berpola pada apa yang diperintahkan dan dicontohkan Rasulullah? Di tengah-tengah hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang beribadah tanpa ada dasar. Padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalil jika kamu orang yang benar. Di tengah-tengah hari ini masih banyak orang beribadah tanpa berpola dan mencontoh Rasulullah. Banyak orang yang mengerjakan amal-amal ibadah padahal tidak pernah diperintahkan Rasulullah. Padahal Rasul sudah terang-terangan menjelaskan dalam hadis beliau, barang siapa melaksanakan suatu amalan yang tidak pernah kami perintahkan, bahwa amal itu tertolak. Dan kita bersyukur tetap selalu istiqamah, tegak lurus berada di dalam jalannya hingga sampai saat ini di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimahumullah, tinggal beberapa hari lagi, 4 hari lagi kita akan mengadakan pesta demokrasi 14 Februari 2024. Kalau namanya pesta itu nuansanya gembira, riang gembira. Mudah-mudahan pesta demokrasi itu betul-betul membuat kita riang gembira. Jangan sampai membuat kita berkeluh kesah. Mungkin ada sesuatu yang menyebabkan kita tidak bisa berriang gembira.
Jadi tinggal 4 hari lagi kita bersama-sama nanti akan menjatuhkan pilihan. Pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, DPR RI, DPR di tingkat 1, DPR di tingkat 2, dan DPD RI. Ini banyak banget macamnya. Namun salah-salah kurang teliti, orang kampung ini bisa banyak salah pilih ini. Sebab ini dicampur nih antara pemilihan presiden dan wakil presiden dengan pemilihan legislatif. Kita aja terkadang sering bingung melihat di persimpangan jalan banyak mana gambar, nah mana juga yang dipilih ini. Bingung kita ini. Apalagi orang di kampung-kampung terkadang kadang ngerti mana yang di DPR RI, mana yang di DPR 1, mana yang di DPR 2, mana yang di DPD. Wah. Sebab konstelasi orang hanya kepada 1 atau 2 atau 3. Orang lebih concern pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Lalu kemana kita menjatuhkan pilihan? Baik yang presiden maupun yang wakil-wakil rakyat. Dalam rangka menghadapi kontestasi politik 14 Februari 2024 yang 4 hari lagi, dan itu sangat menentukan nasib kehidupan bangsa kita, bukan saja 5 tahun ke depan, bisa 5-10 tahun yang akan datang. Muhammadiyah sejak awal berdirinya sudah istiqomah, konsisten menjatuhkan pilihan dengan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Sama sekali tidak tergiur dengan gerakan politik praktis. Konsisten sampai hari ini. Sehingga kalau terlibat dalam politik praktis, berpotensi terjadinya konflik internal di kalangan perserikatan, yang itu bisa menurunkan marwah perserikatan. Karena hanya persoalan politik praktis yang sesaat. Andai kata pimpinan Muhammadiyah mau menerima syarat dari Kiai Agus Salim agar Muhammadiyah menjadi kekuatan partai politik, tentulah Muhammadiyah tidak sebesar seperti hari ini. Mungkin sudah pecah berkeping-keping. Ya inilah kelebihan perserikatan kita, tidak tergiur dengan politik praktis. Namun demikian tidak berarti Muhammadiyah tidak berpolitik. Muhammadiyah tetap memainkan peran-peran politik kebangsaan secara elegan, high politics. Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikoreksi, dikritisi oleh Muhammadiyah. Kita terlibat di dalam politik praktis, tapi tidak melalui partai politik. Kita memiliki lembaga namanya Lembaga Hukum dan Hak Asasi Manusia. Coba sebelum perguruan tinggi mengeluarkan statement, guru besar mengeluarkan pendapatnya, 5 atau 6 hari sebelumnya Muhammadiyah sudah menyatakan dengan tegas, meminta kepada presiden untuk mencabut pernyataan yang membolehkan presiden menteri untuk ikut berkampanye. Sudah dibuat oleh pimpinan pusat melalui Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tegas meminta kepada presiden untuk mencabut pernyataan itu. Nah, baru setelah itu muncul gerakan-gerakan dari guru besar dan perguruan tinggi yang akhirnya juga tidak bisa dibendung. Nah, ini prinsip dasar bahwa Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik praktis. Karena itu maka dinyatakan
seluruh warga Muhammadiyah harus menjaga kedekatan dengan semua kekuatan partai politik, karena orang-orang Muhammadiyah itu hampir ada di semua partai politik. Jadi ini yang harus kita pahami. Muhammadiyah tidak mengarahkan. Di dalam konteks ini, secara organisatoris, Muhammadiyah mengambil sikap yang independen, tidak memihak kepada salah satu dari tiga calon, diberi peluang dan kesempatan yang sama. Maka belum ada lagi orang jadwal kampanye serta terbuka, pimpinan pusat Muhammadiyah sudah menggelar di perguruan tinggi oleh ketiga calon itu. Ada yang di Muhammadiyah Jakarta, ada yang di Surabaya, dan ada yang di Solo. Diberi peluang dan kesempatan yang sama. Karena apa? Karena Muhammadiyah tidak memihak kepada salah satu calon dan memberi peluang kebebasan kepada warga Muhammadiyah. Hanya saja Muhammadiyah hanya memberi patokan berdasarkan hasil Munas tadi. Pimpinan pusat Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tasbih sudah melaksanakan Munas tahun 2023 yang lalu, menetapkan ada 7 kriteria pimpinan yang diarahkan oleh Majelis Tarjih kepada warga Muhammadiyah. Nah, paling kita nanti berpedoman kepada yang 7 ini. Pilihan terserah. Sampian mau pilih yang nomor 1, silahkan, hak sampian. Atau sampian tidak mau pilih nomor 2 atau nomor 3, silahkan, hak sampian. Tapi tidak ada kenapa ketawa? Itu hak sampian, silahkan. Nah, jadi itulah panduan dari Muhammadiyah ini saya sampaikan karena ya ini menjelang 4 hari lagi. Jangan sampai suara kita ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau kita menjatuhkan pilihan, ternyata orang yang kita pilih itu melakukan sesuatu, berarti ini kita juga ikut di dalam proses penetapan. Nah, jadi 7 kriteria pimpinan berdasarkan Munas Majelis Tarjih dan Tabligh tahun 2023, jauh sebelum ada penetapan yang 3 sudah ditetapkan. Ya, tentu kita tetap berpegang pada nuansa Al-Quran surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hai orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Itu sudah dalam Al-Quran terus. Apa kriteria yang kita pegangi berdasarkan putusan Majelis Tarjih? Pertama, pilihlah pemimpin yang memiliki integritas. Dalam bahasa agamanya ini siddiq, orang yang menjaga kejujuran, kebenaran, dan yang hak. Jadi integritas itu adalah berpadunya secara kuat antara keyakinan dengan ucapan dan perbuatan. Itu integritas. Keyakinan tentang kebenaran baik dari Al-Quran, norma-norma agama, ataupun peraturan dan undang-undang. Pemimpin yang memiliki integritas itu pemimpin yang memiliki kekuatan, keyakinan, ucapan, dan serasinya dengan perbuatan. Orang yang berintegritas. Jadi kalau ada pemimpin yang atasan memerintahkan kepada bawahannya untuk melakukan satu kecurangan, dan curang ini sudah tidak sesuai dengan norma agama, sudah tidak sesuai dengan peraturan, tapi itu tetap dia lakukan, berarti orang ini tidak berintegritas. Takutan kadang mengkritik atasan kalau dipindah orang ini. Nah, integritasnya berani dan dia kekeh untuk
untuk tidak melakukan perintah atasannya meski karena itu tidak bersesuaian dengan peraturan. Nah, jadi integritas ini dalam ajaran agama kita disebut dengan siddiq, orang yang jujur, mengatakan yang benar itu benar, yang hak itu hak, kapan saja, di mana saja, dan di hadapan siapa saja ia berani mempertahankan. Ini orang berintegritas. Nah, sekarang ini kejujuran, kebenaran yang hak itu susah dipegang. Terkadang integritasnya hancur, lebur karena takut. Nah, ini cari pemimpin yang memiliki integritas, menegakkan kejujuran, menegakkan yang hak, kebenaran. Karena di dalam pesta demokrasi dua ini bertarung, kebohongan, kecurangan, kebenaran, dan kehak. Dua ini. Dan ini yang dikhawatirkan akan bisa terjadi, sehingga yang namanya pesta demokrasi tidak lagi wujudnya pesta. Kalau pesta itu kan yang gembira, senang, tapi kalau tidak gembira, dua inilah yang nanti menentukan integritas seseorang. Kalau kecurangan, kebohongan, dusta bertarung dengan hak, kebenaran, kejujuran, nah ini hadis Rasul sudah mengingatkan. Ujung-ujungnya pilihan ini bisa ke surga dan bisa ke neraka. Apa ujar Rasul? Ini terkait dengan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila al-bir wa inna bil yahdi ila al-jannah wa iyyakum wal kadhaba fa inna kadhaba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujur yahdi ila an-nar. Apa ujar Rasul? Alaikum bisidqi, tegakkan kejujuran, tegakkan keadilan. Fa inna sidqa yahdi ila al-bir, karena kejujuran, keadilan itu, kebenaran itu membawa kepada kebaikan. Wa inal fujur yahdi wa inal bir yahdi ila jannah, dan kebaikan-kebaikan itu mengantarkan orang ke dalam surga. Wa iyyakum wal kadhaba, hindari dusta, kecurangan, kebohongan. Wa inna kadhaba yahdi ila al-fujur, karena kecurangan, dusta itu mengantarkan seseorang kepada dosa dan keburukan. Wa inna al-fujur yahdi ila an-nar, dan keburukan, kecurangan membawa orang masuk ke dalam neraka. Ujung-ujungnya ke sana. Ya, karena itu maka pertama memiliki integritas yang kuat. Kalau pemimpin yang kita pilih tidak memiliki integritas yang kuat, ya tapi tadi ujungnya orang yang beriman. Karena orang yang beriman ini implikasinya dia pasti jujur. Orang yang beriman itu ia berani menegakkan kejujuran, menegakkan keadilan. Ini yang kita pilih. Terserah sampean pilih yang mana. Tapi kriterianya lihat orang yang beriman. Beriman saja tidak cukup, lihat di orangnya mana yang rajin melaksanakan amalan-amalan ibadah yang baik dan benar. Lalu yang kedua, pimpinan pusat Muhammadiyah melalui majelis taklim menetapkan kriteria yang kedua, orang yang berjiwa kerakyatan, dekat dengan rakyat. Kadang-kadang dicari dalam bahasa agama disebut dengan sederhana. Ini jangan 2-3 kali tidak dapat dapat. Jadi hidupnya merakyat. Karena orang hidup yang sederhana, orang kaya yang hidupnya sederhana, ia mudah bergaul meski dengan orang miskin sekali. Pemimpin, pejabat yang hidupnya sederhana merakyat, ia mudah bergaul meski dengan rakyat awam sekali. Ini
supaya pemimpin yang kita pilih betul-betul mengetahui relung-relung kehidupan masyarakatnya, karena jauh nih antara umat dengan masyarakat yang dipimpin. Ini apa? 25 kali dia mengirim surat pendapat. Apa ini kita pendapat kali ini? Diundang kan datang juga apa? Sadam sudah mengikuti undangan kita sampainya ada kayak apa? Berat. Jadi nanti dalam menentukan pimpinan baik untuk presiden maupun untuk wakil-wakil rakyat kita, ya wakil kita. Jadi hidup sederhana ini sudah dicontohkan oleh para khalifah kita Rasulullah. Kita mengenal ada Khalifah Umar bin Khattab, ada Umar bin Abdul Aziz. Ini kehidupan mereka sungguh sangat sederhana. Bayangkan Umar bin Khattab itu wilayah kekuasaannya sungguh sangat luas, meliputi jazirah Arab sampai ke wilayah Umar Timur. Kan Umar sebagai singa gurun pasir. Tapi meskipun kekuasaan Umar sebagai khalifah begitu luas, tapi kehidupan sehari-hari dia tetap rakyat. Dia dekat dengan umat. Satu peser pun kada pernah uang Baitul Mal masuk ke dalam kantong umat. Dan setiap hari umat juga pergi ke kebun untuk menghidupi keperluan keluarganya di rumah. Dan sering jatah gaji atau selirik untuk khalifah umat diberikannya kepada umat yang memerlukan, masyarakat memerlukan. Di kala itu banyak masyarakat tidak paham kalau Umar sering keluar melihat relung-relung kehidupan umatnya, mana yang perlu dibantu. Sehingga para sahabat melihat tindakan Umar itu sering merasa iba, lalu sering menawarkan untuk menaikkan gaji Umar, karena dianggap sudah tidak memenuhi lagi kebutuhan Umar sebagai khalifah. Karena dia dinaikkan, tapi saran untuk menaikkan sering ditolak oleh Umar. Kadang mau, coba bayangkan, hendak dinaikkan gaji, tapi kadang mau. Namun kita ini termasuk orang banyak takut-takut, bagilah kita naik gaji. Ini tidak, karena orang sahabat sudah menilai ini tidak cukup, tidak memadai, mau dinaikkan gaji. Tapi itu sering ditolak oleh Umar karena kesederhanaannya. Akhirnya para sahabat berunding, kalau begitu bagaimana kalau kita mengutus Hafsah yang tidak lain anak Umar itu sendiri, dan Hafsah ini salah seorang istri dari Rasulullah. Diharapkan melalui dia seorang anak, Umar mau menerima saran untuk dinaikkan gaji. Begitu Hafsah menyampaikan anak ini, pesan ini kepada ayahnya Umar bin Khattab, nampak Umar menahan marahnya. Lalu ia berkata, wahai Hafsah anakku, andai kata aku tahu nama-nama sahabat yang mengusulkan ini, pasti akan tampar wajah-wajah mereka. Wahai Hafsah anakku, kau pernah lama hidup bersama Rasulullah, kau pernah lama bergaul bersama Rasulullah. Coba kau jelaskan, kau terangkan, kau sampaikan kepadaku pakaian apa yang paling baik dimiliki Rasulullah, makanan apa yang paling lezat yang biasa kau sajikan kepada Rasulullah, dan apa alas tidur yang paling baik yang kau miliki, yang kau sering kau pakai kalau kau tidur bersama Rasulullah. Hafsah menjelaskan, wahai ayahnya, pakaian yang paling baik dimiliki Rasulullah hanyalah 2 pasang kain berwarna merah yang beliau sering pakai ketika hari Jumat dan saat menerima tamu. Makanan yang paling lezat yang biasa kusajikan pada Rasulullah hanyalah
roti yang terbikin dari gandum yang kasar, itu pun dilumuri dengan minyak zaitun. Sedangkan alas tidur yang biasa kami pakai sehelai kain agak tebal. Kalau musim panas kain itu dilipat 4, kalau musim dingin kain itu dilipat 2. Separuhnya dijadikan sebagai alas tidur dan separuhnya lagi dijadikan sebagai selimut. Itulah kehidupan Rasulullah bahaya. Kalau begitu jemaah, segera kamu pulang, sampaikan kepada para sahabat yang mengusulkan tadi bahwa Rasulullah telah mengajarkan kepada kita untuk hidup sederhana, dan aku sudah berazam untuk mengikuti jejak Rasulullah, hidup sederhana supaya aku selamat sampai ke akhir. Wahai anakku, ketahuilah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar itu bagaikan 3 orang musafir yang sedang menempuh perjalanan panjang untuk satu tujuan yang hakiki, yaitu akhirat. Rasulullah sebagai musafir yang pertama telah berhasil mencapai tujuan. Abu Bakar musafir yang kedua sudah berhasil menyusul di Rasulullah. Sedangkan aku, hai anakku, hari ini masih tertatih-tatih dalam perjalanan. Apakah aku akan sampai menuju kedua sahabatku itu? Bila aku berhasil, pastilah aku akan bisa berjumpa dengan keduanya. Tapi bila aku gagal, selamanya aku tidak pernah berjumpa dengan sahabatku itu. Karena itu aku berazam, aku menggunakan pola mencontoh kehidupan Rasul. Bayangkan kehidupan Umar sebagai seorang khalifah, tetap dia berjuang ke rakyat. Nah, itu yang jadi kriteria. Nah, lalu yang ketiga, Majelis Tarjih dan Tasdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdasarkan Munas tahun 2023 yang lalu menetapkan memilih pemimpin yang mau memegang teguh amanah. Nah, ini berat lagi. Amanah atau tidak pemimpin yang kita pilih? Kalau kita memilih pemimpin ternyata tidak amanah, berarti kita juga nanti diminta beban tanggung jawab. Sebab amanah ini salah satu prinsip hidup yang harus dipegang teguh oleh orang beriman. Kata amanah itu seakar maknanya dengan kata iman. Artinya dapat dipercaya. Orang yang amanah artinya orang yang dapat dipercaya. Maka sungguhlah orang yang amanah itu lahir dari kekuatan iman seseorang. Bila iman seseorang itu kuat, maka kuatlah itu menanggung beban amanah. Sebaliknya bila iman seseorang itu lemah, maka lemah pula yang menanggung beban amanah. Jadi amanah dan iman karena dia satu rangkaian akar kata yang sama, tidak bisa dipisahkan, saling berkait dan berkelindan. Rasulullah dalam sebuah hadis beliau menyatakan, la imana liman la amanah wala dina liman ahdalah. Apa ujar Rasul? Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak memenuhi janji. Jadi apabila amanah dan janji ini diabaikan, ini berarti sudah memiliki 2 tanda, 2 ciri dari tanda-tanda orang munafik. Dan orang munafik itu 3. Wa idza hadatsa kadzdzaba, bila berpandai banyak pengarangnya, banyak dusta. Bila berjanji ia ingkar. Bila diberi amanah ia hianat. Nah, ini maka memegang teguh amanah harus jadi prinsip. Kalau tidak, ya amanah ini hari ini orang banyak menawarkan untuk mendapatkan amanah.
Seperti 2-3 bulan lalu saya dipasang foto-foto balik-balik. Orang menawarkan diri untuk mendapatkan amanah. Baik itu amanah jabatan, kedudukan, maupun amanah dari segi di legislatif dan legislatif. Padahal amanah itu sangat berat karena banyak makhluk-makhluk Allah yang besar sekali menolak amanah. Allah pernah menawarkan amanah itu kepada langit, kepada bumi, pada gunung-gunung, tapi semua itu menolak karena khawatir akan mengkhianati amanah. Karena amanah itu tidak saja dipertanggungjawabkan di hadapan manusia, tapi pertanggungjawaban yang lebih berat di hadapan Allah. Sehingga banyak yang menolak. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 72 Allah berfirman, Inna aradal amanata as-samawati wal jibal fa baina ayhamilnaha wa ashfaqna minha wa amal al-insan innahu kana zaluman jahula. Apa jahula? Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah itu kepada langit, kami tawarkan amanah itu kepada bumi, kami tawarkan amanah itu kepada gunung-gunung, namun semuanya menolak. Lalu dipikulah amanah itu oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat jalim lagi amat bodoh. Nah, di kita hari ini orang berebut-rebut, mengejar-ngejar, mencari-cari dan bahkan merebut-rebut amanah, baik itu di legislatif maupun di eksekutif. Padahal juga hari ini segala macam bentuk jabatan seperti itu akhir-akhir ini banyak disalahgunakan. Penyalahgunaan jabatan dan kedudukan sungguhlah itu melanggar. Karena jabatannya dia menerima komisi, melanggar amanah. Karena jabatannya dia menerima hadiah, simak hadis Rasulullah 15 abad yang lalu. Hadis Rasulullah ini kalau kita pasang kerangkanya hari ini, remnya hari ini, banyak orang yang melanggar amanah. Apa ujar Rasul? Manis amalu ala amali para ja'nahu rizqan fama ada ba'da dzalika fa huwa gulul itu. Apa ujar Rasul? Barang siapa yang kami angkat menjadi suatu karyawan untuk melaksanakan suatu tugas, lalu kami beri upah yang semestinya untuk itu, maka sesuatu yang diambilnya selain itu, itulah yang namanya gulul, itulah yang namanya korupsi. Nah, kalau ini kita pasang banyak sekali. Dan hari ini hampir setiap hari kita mendengar berita-berita di televisi, banyak orang yang kena OTT, operasi tangkap tangan. Ujar kita kampung, tangkap basah. Tangkap basah itu namanya udah pernah karikan kali kita bagaimana lagi. Dan hari ini kalau korupsi 1 miliar, 2 miliar, ini kayak biasanya. Nilainya sudah triliunan. Coba bayangkan. Dulu kan pernah ditengarai oleh Prof. Mahfuz MD, kan ada uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar 349 triliun. Hari ini sudah kenapa kedengaran lagi? Kita di mana kan jalannya? 349 triliun. Itu luar biasa banyaknya. 1 triliun itu berapa? Berapa? Nggak ada tahu juga kita. Ujar 1.000 adalah 1 triliun itu miliar saja. Kalau 389 triliun berapa ribu miliar? Kan ada kalkulator lagi yang kita punya itu. Luar biasa. Bayangkan. Kalau nang duit sebanyak itu Pak, katakanlah
Dia setelah makan wadah yang sapi, apalagi wadah sapi. Dulu ada wadah sapi. Nah ini mama. Jadi itu hakikatnya melanggar amanah. Padahal sini kita lihat orang ini diberi tugas, diberi upah sudah ujar Rasul. Lalu ia mengambil sesuatu yang terkait dengan itu karena komisi. Kan itu orang pusing. Kan di ujung pulpen aja ini. Karena dia yang menentukan berapa ini. Ya biar kita gantung kemandiriannya. Ini berapa persen? 2% sama gitu ya. Nah ini yang harus kita hindari. Nah inilah barangkali apa yang disampaikan. Ini karena kita menjelang masa menghadapi 14 bulan yang akan datang, tentu orang-orang Muhammadiyah adalah pemilih yang cerdas. Pahamlah kita. Walaupun tidak diarahkan, tapi kita paham dengan kriteria yang ditetapkan oleh pimpinan pusat ini. Kita memiliki tanggung jawab untuk memilih pemimpin di 14 Februari 4 hari yang akan datang dengan tepat dan akurat. Mudah-mudahan kita memiliki pemimpin yang betul-betul dapat menyejukkan dan menyejahterakan umat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah yang dimaafkan dengan taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.